untuk memberatkan Nikita dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Tak hanya perceraian Aziza, Arhan yang panas jadi sorotan. Kemarin, suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga kembali memanas. Kali ini, Melvina Husyanti, pengusaha skincare asal Palembang, dihadirkan sebagai saksi untuk memberatkan Nikita dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Dalam keterangannya, Melvina mengaku pernah dimintai uang hingga 15 miliar oleh Nikita agar produk skincare miliknya tidak dituding melakukan overclaim. Meski uang tersebut belum sempat ditransfer, Melvina mengaku sempat merasa tertekan, bahkan terancam. Tak hanya itu, buntut dari perseteruan ini, Melvina juga harus menghadapi gelombang tuntutan refund dari para konsumen. Produk kecantikan miliknya ramai-ramai dikembalikan setelah muncul sederet ulasan negatif. Jangan beli wadah Zafira. Iya. Karena apa? Overclaim. Overclaim dan abal-abal. Pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Saudara diminta 15 miliar supaya dia direview dulu. Ibu Melvin ini diminta menjadi saksi. Lah saksi apa? Dan ternyata pihak pelapor sudah mengetahui bahwa Ibu Melvin ini sebelumnya pernah tuh ya mau diduga ya mau dicoba diperas, bahasanya kan itu. Yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada. Terkait soal 15 M itu gimana ceritanya? Iya, Mel. Sampai ada penawaran. Dia juga bingung kayaknya sama kesaksian dia sendiri. Ternyata kan nggak, dia di BAP-nya di Palembang, dia nggak baca BAP. Jadi semua saksi dia doang yang nggak ada parafnya di BAP. Itu dulu 15 M gitu. Iya, dari Melvin juga. Nah, itu kan dia yang nawarin. Dalam sidang, Melvina mengungkapkan bahwa dirinya mulai berkomunikasi dengan Nikita Mirzani lagi-lagi atas arahan Dr. Oki Pratama. Ia mengaku ucapan Dr. Oki yang menyinggung soal kemungkinan produk skincare-nya akan direview buruk membuatnya tertekan, bahkan dianggap sebagai sebuah ancaman. Meski begitu, Melvina membantah pernah menyuruh Dr. Reza Gladys untuk melaporkan Nikita Mirzani. Ia justru merasa bersyukur karena pada akhirnya batal mentransfer uang sebesar 15 miliar yang sempat diminta Nikita. Mungkin kalau kita Mirzani sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Oh, kalau kita menjadi sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Kalimatnya kalau Nikita Mirzani sudah sikap, tidak ada yang tidak hancur. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dr. Oki. Aku menyaksikan Melvina bersaksi hari ini. Aku mengucapkan apresiasi banget terhadap kesaksiannya Melvina karena tidak kurang tidak lebih begitulah yang dia rasakan ya. Melvina mengaku justru dirinya yang lebih dulu diserang oleh Nikita Mirzani sebelum kasus dengan Dr. Reza Gladys mencuat. Bahkan Melvina sampai menangis terseduh-seduh di pundak Reza Gladys, meminta pertolongan agar dirinya bisa terbebas dari tekanan. Namun di sisi lain, Fitri Sahuteru justru menyebut Melvina bersikap culas bila sampai tidak hadir sebagai saksi di persidangan Nikita Mirzani. Fitri Sahuteru bahkan disebut sempat mengancam Melvina jika sampai tidak hadir untuk bersaksi di persidangan Nikita Mirzani. Padahal saat itu Melvina sudah kembali bisa berjualan produk skincare-nya karena adanya bantuan dari kubu Dr. Reza Gladys yang ikut mendukung. Saya baru tahu kemarin kalau yang diserang duluan itu Melvina ya. Nah ternyata Melvina yang diserang. Bagaimana saat itu dia tiap hari datang ke rumah Reza, mengeluh, menangis, bla bla bla. Reza yang menguatkan, yang menyiapkan bahunya untuk bersandar. Sampai akhirnya terjadi lagi Reza. Sela dulu ya. Ternyata Sela dulu terjadi lagi Reza. Akhirnya mereka ini sepakat ya. Ingat ya Melvina, ini laporan ini terjadi itu atas dukungan semuanya, termasuk Melvina.
Melvina. Kalau dia nggak datang, jelas. Kalau dugaan aku ini kubu terdakwa ini terpancing dengan statement-statement aku sehingga yang tadinya memuji-muji Melvina untuk tidak datang, bla 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 bla, udah kamu jualannya udah bagus, bla 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 bla, ternyata Melvina mempunyai kekuatan yang teguh, mempunyai nurani, mempunyai semangat untuk menstop kejahatan premanisme di dunia maya ini. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. 1000% hasilnya sama. Dari sidang lanjutan Nikita Mirzani yang kembali memanas karena menghadirkan saksi yang mengaku juga dimintai uang hingga 15 miliar, kemarin juga tak kalah membetot perhatian. RK kembali memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri pasca hasil tes DNA Putri LM yang ternyata tidak identik dengannya. Pemanggilan ini sendiri masih terkait dengan laporan RK atas LM soal dugaan pencemaran nama baik. Selepas menjalani pemeriksaan tambahan, mantan Gubernur Jawa Barat itu pun mengungkap tegas menolak permintaan tes DNA ulang di Singapura berdasarkan LM. Lantas, bagaimana tanggapan kubu LM terkait penolakan itu? Nanti pas pulang aja. Bukan hasil DNA. Barang bukti apa aja yang dibawa, Pak? Pak udah lega belum sih Pak? Alhamdulillah. Ya gimana Pak? Alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Bareskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Nah, hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. 1000% hasilnya sama. Untuk langkah ke depannya, untuk masalah tes DNA tersebut seperti apa gitu, apakah mau di luar negeri nantinya. Pas statement dari Bapak Ridwan Kamil 1000% ya katanya, kemanapun dibawa nggak ada hasil, ya seharusnya kalau kita memohon untuk diajak lagi ya maulah. Sebelumnya LM memang terlihat begitu emosi dan tidak terima dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Lantaran hasil tes DNA putrinya dinyatakan negatif atau tidak identik dengan RK. Dari sinilah LM kemudian menuntut diadakannya tes DNA ulang di Singapura. Ini hanya surat coklat yang disegel. Pak tunjukin Pak depannya. Kan bukan selesai dengan bicara tes DNA udah selesai, nggak selesai. Kan di sini perbuatan itu ada kok. Nggak mungkin kalau perbuatan itu nggak ada terjadinya tes DNA. 100%. Membenarkan adanya aliran dana tersebut. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Benar. Tak hanya babak baru, RK tegas menolak tes DNA ulang atas LM. Selanjutnya, di tengah panas industri musik tanah air yang terus bergemuruh soal royalti belakangan ini, sosok Ahmad Dhani kembali jadi sorotan publik lewat kata pedas yang dilemparkan ke Ariel Noah. Ya, Dhani menyindir Ariel manja
karena dianggap enggan memperhatikan nasib para pencipta lagu setelah sebelumnya menyindir sok kaya. Akhirnya Ariel pun buka suara. Didampingi Arman Maulana, Ariel menegaskan bahwa ada kesalahpahaman. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu aku menurut saya sok kaya. Ya. Saya ngerti. Emang Ariel memanja orang. Bukan, mungkin agak salah pengertiannya dikit gini. Jadi yang kita omongin itu tentang penyanyi dibilang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan royalty performing rights. Jadi ini bukan ngomongin masalah izin ya, gitu. Jadi ini ngomongin itu. Jadi kan ada dua permasalahan. Penyanyi itu dibilang yang mesti bayar waktu itu, habis itu juga dibilang mesti minta izin dulu gitu kan gitu. Gak mau izin juga lah. Gak mau izin juga gitu dibilangnya. Tapi kan jadi ada dua hal gitu. Yang saya ngomongin kemarin itu yang masalah bahwa penyanyi yang bayar itu. Jadi kan saya bilang bukan penyanyi yang mesti bayar, itu pun sudah dipertegas oleh DPR dan pemerintah. Setelah Ahmad Dhani menyebut Ariel Noah manja, suasana tegang rupanya berlanjut dalam rapat revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR RI pada Rabu 27 Agustus 2025 kemarin. Suasana tegang muncul setelah anggota DPR RI sekaligus musisi Ahmad Dhani berulang kali menyela atau instruksi pembicaraan Ariel dan Judika. Bahkan ketika Judika menyinggung lemahnya sistem distribusi royalti di Indonesia, Ahmad Dhani juga kembali memotong hingga situasi pun memanas. Sampai Ahmad Dhani pun diancam akan dikeluarkan dari sidang. Nggak perlu izin. Nah itu yang bikin kita tambah bingung sebetulnya. Pak Ketua, bisa saya jawab sebagai DPR? Nggak perlu jawab, kita belanja masalah. Oh iya. Ini bukan forum berbalas pantun. Iya kemarin tapi udah diomongin itu. Ya nggak apa-apa. Ini tadi kan juga View juga menyampaikan hal yang sama. Jadi ini untuk mempertegas kita. Kalau nggak saya WA aja lah. Itu kan ketika lagunya dibawakan, dia mendapatkan haknya, itu yang paling utama. Caranya seperti apa, itu gunanya kita berkumpul. Kurang enaknya gimana? Gimana? Mas Dhani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini. Nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum. Mas Dhani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini. Nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum. Iya, ini kan permasalahan kita antara musisi kan jadi terlihat seperti berbeda pandangan, padahal kita sebenarnya satu tujuan. Aku mungkin kan tadi menyuarakan mungkin keresahan sebagai penyanyi ya, yang lagunya banyak diciptakan oleh pencipta lagu yang bukan aku gitu. Jadi bagaimana sistem perizinannya, perizinan itu bisa seperti apa, siapa yang boleh, siapa yang tidak, pelarangannya itu berdasarkan apa kalau mau dilarang, tapi kalau diizinkan juga bagaimana sistemnya. Kan bukan kita yang punya punya kewajiban secara undang-undang. Tanggung jawabnya sebenarnya bukan di kita. Jadi kita sebenarnya berkutat kepada tanggung jawab kita apa supaya kita nyaman kerja. Iya, jadi jelas nih. Jelas. Meninggalkan polemik soal Undang-Undang Hak Cipta, pesona Ariel Noah di usia 43 tahun juga seakan tak pernah pudar. Meski hingga kini masih betah menduda, sosok sang vokalis papan atas sama sekali tak diragukan. Wajah tampan, popularitas yang terus bersinar, hingga karir cemerlang membuat Ariel tetap menjadi idola lintas generasi. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Silet, Ariel yang tengah berlatih dengan Yuni Syara untuk konser Berbagi Rahasia menjaga suara tetap prima di usia kepala 4. Yang menarik, di tengah band Noah yang sedang hiatus selama 2 tahun ini, Ariel memilih sibuk touring bersama The Dudas -1. Hingga banyaknya waktu liburnya itu membuat sang putri Alea senang karena sang ayah punya lebih banyak waktu bersamanya. Tapi, apa alasan Ariel tak kunjung menikah lagi? Mengapa ia masih betah menduda? Aku deg-degan sih sebetulnya karena lagu yang dinyanyiin ini tuh kan lagunya masih kecil. Terus jarang sekali nyanyiin, cuman Mbak Yuni bilang kayaknya insting Mbak Yuni aja, ini kayaknya kalau Ariel nyanyi ini bagus nih katanya gitu. Jadi yaudah deh kita cobain deh gitu. 2 tahun ini sebetulnya itu lebih ke
refreshing gitu. Kemarin tuh kan kita berhenti karena juga kecapean, habis itu lumayan bosan, jadi cari suasana lain. Ya akhirnya pada saat libur itu kita nyari kegiatan selain nyanyi, ya motor-motoran atau ada liburan, kan jarang banget gue liburan ya. Jadi liburan, habis itu ada kegiatan lain dikerjain. Paling suka tuh, banyak sih touring yang jadi touringnya ada unik. Jadi yang sendirian ada yang sukanya mana, ada yang berempat sukanya mana gitu. Jadi nggak ada yang terlalu spesial satu biji gitu. Ada beberapa spesialnya. Enggak, dia kayaknya lebih seneng papanya liburan deh, lebih banyak waktu kayaknya. Bisa aja sih, gue belum kepikiran sebetulnya. Bersyukur aja